Selamat siang sedulur-sedulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan kita sharing-sharing lagi dengan sedulur-sedulur yang terutama yang pemula gitu ya. Hari ini kita akan membahas ya, mungkin dari sedulur-sedulur ada yang punya alat tapi tidak mendukung gitu kan, maksudnya pribadi dia itu nggak percaya dengan alat yang ada gitu, sehingga dia meragu-ragu ya untuk membuat konten-konten gitu kan. Atau mungkin juga dia berani tapi dia nggak pede gitu, sama aja kan gitu. Nggak pede untuk suatu alat yang dia miliki itu nggak pede. Kalau cerita masalah pede atau tidak pede, dulu waktu saya pertama kali membuat konten itu saya bingung gitu. Padahal kita ya minimal kita mixer ada kan, tapi kita beda dengan audio yang kita itu biasa itu di lapangan atau karaoke yang live. Tidak seperti gini nih yang kita podcast gitu kan, beda gitu kan. Jadi antara suara yang kita tangkap dengan dengan yang katakanlah audio itu ya kita masih bisa mendengar gitu ya. Karakter suara dengan vokal kita juga bisa dimonitor gitu. Tapi kalau seperti ya yang saya laksanakan gini kan, minimal kan tidak bisa langsung dimonitor ya, harus ada alat monitor, maksudnya walaupun bisa monitor tapi dengan alat tertentu ya, nggak bisa langsung istilahnya dengan speaker belakang, karena kalau kita pakai speaker belakang dia akan numpuk lagi di di mic ini, kemudian kita nanti masuk ke power atau ke katakanlah ke sound card, nanti kita itu suaranya itu kurang bagus gitu. Terus nggak percaya pede atau ya istilahnya nggak pede, itu biasanya dikendalikan oleh ketidakmampuan dia, istilahnya main komputer apa gimana gitu ya. Nah sedangkan saya juga sebetulnya nggak ini ya, bisa komputer tapi nggak yakin gitu ya bagaimana gitu, karena kita ya memang itu harus belajar ya, nggak mungkin tidak belajar. Kita harus mencoba lagi sampai kapasitas gitu, istilahnya bikin podcast begini, bikin konten begini, kemudian kita percaya diri. Itu pertama kali. Kedua ya didukung alat-alat itu ya. Pertama kali dan yang pertama gitu istilahnya, saya dulu tidak tahu itu ya namanya soundcard gitu kan. Akhirnya pas saya buka-buka di YouTube rame itu V8 dengan harga kurang lebih ya 100 sampai 150 gitu. Ada yang kisaran 2,5 juga ada ya. Tapi kita melihat kondisi kan, karena kita baru, nggak mungkin kita beli alat yang ini, karena mempergunakan juga kita belum bisa gitu ya. Oke, kita coba gitu. Pas kita coba ya kendalanya beda lagi. Bedanya di mic. Kita punya mic ini biasanya itu kalau untuk sana itu mixer itu kan balance semua kan, tidak ada yang nggak balance. Nah kemudian kita dikasih jack itu yang jack Akai di soundcard V8 itu. Nah itu kita kebingungan lagi, bingung lagi kan. Udah. Hari kita mencoba lagi bagaimana caranya gitu kan. Itu belum mempergunakan mixer, padahal kita sudah punya mixer gitu kan. Karena kita nggak tahu gitu kan, ya kita coba lagi itu. Akhirnya kita mencoba lagi, mungkin buat mic-nya itu bukan mic dinamik ini gitu kan, pakai mic kondensor gitu. Kita cari yang murah lagi, yang murah aja dulu kita mencoba, karena kita kan belum tahu gitu kan dasarnya. Buat apa gitu kita bikin YouTube gitu kan. Akhirnya kita beli lagi itu, ya kita ini bukan kita ini kan, ini ya merek bukan gitu, rame-rame
mic kondensor BM800 gitu kan. Coba lagi. Setelah kita coba, kemudian kita mendengarkan lewat earphone gitu kan. Nah itu suaranya rame itu, gemuruh gitu kan. Ehonya nggak enak banget gitu untuk di kuping gitu ya. Apalagi nanti untuk kita buat bikin podcast gitu kan nggak mungkin gitu. Akhirnya kita nggak berani koprek, walaupun ngeliat YouTube banyak yang istilahnya menservis V8 gimana gitu ya, kita nggak ini. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya oke, sampai di situ sarankan sama teman-teman bahwa yang namanya soundcard itu dengan mixer itu sama, hampir sama katanya. Hanya kalau soundcard itu yang sampai berapa jutaan itu kan ada kan itu sama dengan fungsinya dengan mixer. Hanya masalahnya kalau kalau soundcard itu istilahnya dia cuma 1 atau 2 channel, sedangkan kita mixer itu banyak channel. Di dalam mixer juga ada apa istilahnya soundcardnya gitu kan. Karena kita nggak mau menggunakan laptop repot gitu ya bagi saya. Maunya saya live langsung kita tayang gitu. Kamera juga kita nggak pakai kamera. Ini sampai sekarang kita nggak menggunakan kamera gitu. Kameranya kamera HP. Kalau banyak durasinya gimana ya? Kalau banyak durasinya saya potong-potong. Kemudian saya masukin gitu kan. Baru kita rekam. Baru kita upload gitu kan. Karena kalau langsung full HP panas ya nggak bisa lagi gitu kan. Akhirnya begitu sedulur. Jadi kita sedulur juga nggak usah minder apa gimana gitu untuk kita mencoba ya. Kita belajar di YouTube bisa kita tayangkan, kemudian alat-alatnya juga nggak ada apa-apa gitu kan. Kita coba aja, nggak masalah kalau kita berani mencoba kan gitu kan. Ya memang resikonya begitu, banyak yang kita coba, banyak yang kita beli, tapi hasilnya ya nggak mumpuni gitu kan. Beda dengan kalau kita punya kocek langsung udah 1 set jadi, tanpa kendala apapun juga. Atau kita cari teknisi, atau kita belajar di YouTube jalan gitu kan. Karena kita baru mencoba, awam ya gitu. Ini kita waktu berjalan ya lama sih kita, makanya saya nggak peduli dengan monetisasi. Yang penting karena saya hobinya ya itulah, hobi kita elektronik, hobi kita bermusik gitu kan. Jadi menyalurkan hobi, karena kita itu juga salah satunya hanya menyalurkan hobi aja ya. Walaupun dulu ada broadcast itu seperti misalnya kita bikin pemancar amatiran gitu kan dengan teman-teman ya, kita berdialog begini. Kalau ini kan kita bisa langsung melihat kamera, kemudian kita bentuk pembicaraannya bisa kita pantau gitu. Kalau di radio kan tidak bisa kita langsung gitu kan, amatir dulu kan. Oke lah, udah nggak bicara masalah itu, kita sekarang kembali ke permasalahan alat. Jadi kalaupun nanti sedulur-sedulur istilahnya punya yang KW atau belum bisa punya yang lebih wah gitu kan. Nah pertama kali saya beli mixer kecil, saya coba nih. Ya istilahnya yang 4 channel mono yang dua SRL gitu kan. Nah, ini kita coba gitu ya. Ya itu juga pun ada kendala, nggak langsung nggak ada kendala. Suara tuh bingung gimana gitu, apa mungkin pakai mixer yang besar gitu kan, nggak mungkin kan. Kita di kantor ada mixer 36 channel gitu kan, nggak mungkin kita buat bikin podcast kan. Ya udah lama-lama begitu kan, kita mencoba lagi, coba lagi gitu kan. Ya udah kita bisa tuh bikin konten. Alhamdulillah ada bagusnya, ada suka nggak bagusnya. Terus kita jalan terus kan. Di podcast kita kan nggak mungkin kagak ada itu ya, nggak ada
pengalaman ya, akhirnya kita mencoba kita bikin apa ini lagu, cover lama lah kita coba gitu ya. Ya itu dasarnya iseng, mencoba aja gitu loh. Jadi saudara-saudara juga nggak usah khawatir kalau mau bikin apa gitu. Kalau memang mencoba ya kita hobi, karena kita hobi gitu ya. Daripada kita kosong kegiatan, kita coba. Karena kita senang kalau kita udah mencoba melaksanakan seperti kita bikin konten, kemudian konten itu kita upload di YouTube, kemudian YouTube itu kita buka, kemudian ditonton orang, itulah cuma itu doang kebagian kita. Lain dari itu nggak ada. Ya mudah-mudahan kita bisa monet ya. Ya di samping itu juga ya udah kita gunakan aja dulu yang adalah ya, daripada kita nggak bisa beraktivitas gitu. Akhirnya kita beli. Udah itu akhirnya ya kita beli yang agak lumayan. Terus terang aja agak lumayan, karena apa? Semua itu di YouTube itu mengeluarkan recording pack. Istilahnya buat recording bisa, buat podcast bisa, buat apa-apa bisa ya. Ya itu dulu lah kita beli. Karena itu katakanlah kalau kita berperang senjata itu alat senjata pertama. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa berjalan gitu. Saya nggak berani kalau menggunakan istilahnya shortcut, karena shortcut itu kan kecil. Suatu saat kita mau perlu bikin iseng-iseng dengan bapak-bapak yang ngeband gitu kan, kita upload itu kan channelnya sedikit ya. Ya akhirnya kita beli yang kecil juga, yang rumahan punya. Pokoknya standar ya 1 juta ke bawah lah gitu. Karena kita belum menghasilkan ya. Beda dengan kalau orang udah niat ke sana arahnya gitu. Ini kita hanya hobi. Emang hobi juga kalau memang kita inginkan ya memang biayanya mahal. Nggak ada suatu hobi itu yang murah, nggak ada. Hobi itu pasti mahal, tapi tergantung kita bisa memanage nggak ke hobi kita gitu. Nah contoh seperti ini, ini bikin ini kita mix JBL NK77 itu. Nggak tahu kita ini yang asli atau yang KW, kita nggak tahu. Kita dilihat di sosial media ini harganya cuma 75-80 ribu kalau nggak salah. Ya, tapi ini ya lumayan kita pakai udah berkali-kali. Walaupun kita mic banyak ya, kita coba gitu kan. Kita coba aja salah satu gitu yang mana beda dengan kita punya Surya. Surya dulu bekas kita ngamen ya memang yang ada yang asli yang sur, yang lain dari itu ya nggak ada gitu kan. Semua itu istilahnya memang kita nggak punya mic. Nah, ini doang kita coba nih. Kita pengen coba istilahnya yang jangan yang asli, jangan yang ori. Kita coba aja yang KW. Karena kalau yang asli kan istilahnya kita buat manggung ya dulu. Walaupun sekarang istilahnya nggak manggung ya dulu kan itu. Tapi kita gunakan supaya sedulur-sedulur tuh berani gitu. Pakai barang-barang yang KW. Nggak melulu kita harus istilahnya ori. Karena ori itu mahal. Mahal banget. Kalau nggak salah dulu saya beli itu zaman dulu itu ya. Kira-kira berapa? 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Itu mic Shure SM yang SM berapa tuh? Lupa saya tuh. SM58 kalau nggak salah. Itu harganya 1.250.000 itu dulu itu. Karena kita hobi gitu ya, alat-alat ini juga hobi. Teman saya yang main keyboard ini alatnya keyboard dulu, bekas ngamen gitu. Walaupun ini yang lama gitu, mungkin saya nggak jual gitu karena memang benar juga. Walaupun istilahnya buat pamer, akhirnya ada kepentingan juga ya kita buat bikin podcast seperti ini gitu. Gitu sedulur-sedulur. Jadi sekali lagi kita ini hanya sharing aja ya, daripada istilahnya mau berbuat tapi takut, kita nggak berani gitu. Ya gitu aja. Dulu saya nggak berani koprek misalnya power gitu kan, bikin konten power apa-apa, bikin konten yang macam-macam gitu. Akhirnya sekarang ya apa yang bisa kita bikinin konten ya kita bikin konten. Masalah nanti itu ditonton atau tidak ditonton itu beda, itu kepuasan sendiri gitu kan. Beda dengan istilahnya niat gitu. Tapi kalau udah dengan adanya niat kemudian kita tekad bahwa kita ini
pekerjaan kita ini bagus gitu kan, bisa mendidik ke sedulur-sedulur yang pemula, ya nggak masalah, alhamdulillah gitu kan. Jadi ini juga mulai dari kita beli soundcard gitu 8, kemudian sampai istilahnya ya kita bukan sering ngoprek juga kan. Akhirnya mic yang DM800 tuh saya bongkar semua. Saya nggak pakai mic kondensor. Kita ganti lagi pakai mic dinamik. Maka dinamik kan nggak bunyi, kecil banget kan suaranya kan. Bagaimana kan? Kendala lagi. Ada mixer ini juga kemarin kecil, bagaimana gitu. Akhirnya itulah kita belajar lagi ya. Memang kita hidup ini harus belajar. Tanpa kita belajar nggak mungkin kita itu menginginkan sesuatu ya, menghasilkan sesuatu. Akhirnya kita belajar. Bikin inline PM ini. Walaupun ini kopian ya dari YouTuber yang lama itu. Di YouTube gitu, ada banyak ini. Ini untuk penguat mic dynamic gitu. Ini KW ini sebetulnya, bukan KW, pokoknya kacangan lah. 80.000 ini mic-nya nih. Saya ngeliat itu di YouTube, YouTuber pakai yang mic yang kata orang kalau dulu bilang itu kacangan gitu ya. Mic kacangan itu sih. Karena karakter suara juga nggak menentu gitu. Tapi memang benar suara kagak ada memang. Ya bagaimana gitu. Jadi kita coba pakai ini. Kita belajar aja, nggak apa-apa. Sembari kita alhamdulillah kita juga ini udah laku berapa buah gitu ya. Terutama ya teman-teman yang kira-kira ingin kapasitas gennya itu kurang naik gitu kan. Kurang mampu, kita udah polin kemana-mana tapi juga itu ngeden gitu istilahnya katakan. Ini maka alat ini. Dengan alat ini gen itu kita bisa naik itu berapa dB itu. Kalau nggak pakai alat ini, katakanlah pakai sekarang yang saya coba itu di posisi jam 5 ya. Gen itu nggak mampu keluar tuh, kecil banget itu. Ya, udah gitu kan storing kalau jam 5 itu ya. Bukan storing istilahnya gimana gitu, noise-nya gede gitu. Akhirnya saya coba pakai ini. Ini juga hasil belajar. Masa orang-orang bisa kita nggak bisa gitu, kita coba gitu. Suara ini mampu nggak gitu kan? Akhirnya kita coba, kita pakai sekarang kita pakai satu. Kita memang produksi ini ya. Ini di posisi gen ini jam 11 ini. Walaupun di fader itu mentok ya, karena memang disarankan juga para profesional sound system itu harus mentok. Minimal 0 dB lah, gitu kan. Tapi ini di gen itu nggak boleh besar ya, karena dia membawa kelebaran suara gitu kan. Ini udah mampu ini. Dan sama dengan kondensor. Istilah jauh juga ini bisa ini, jauh juga bisa. Ya. Jadi sama dengan kondensor. Jadi sedulur-sedulur nggak usah khawatir, tonton aja. Canda, mudah-mudahan itu bisa membawa membuka permasalahan sedulur-sedulur, gitu kan? Ya sekali lagi kita istilah sharing aja ini. Jadi kalau ada bisa saya bantu, saya sharing. Jadi nggak perlu dengan alat-alat istilahnya kita yang mumpuni sebelum kita kocek ada. Tapi kalau kocek ada ya terserah sedulur-sedulur gitu. Memang kita berkehendak ya demikian. Saya juga mungkin kalau nanti udah bagus ini kontennya kemudian YouTube-nya, ya mungkin ini kita ganti, ya kan? Ya tapi kalau istilah untuk suara memang kan orang tidak melihat itu bentuk alat itu ya, hanya istilah buat pajangan. Tapi yang dirasakan oleh orang itu kan melihat dan mendengar. Dia nggak lihat istilahnya. Ya, tampilan boleh, tampilan juga. Suatu saat tampilan akan mempengaruhi gitu. Oke, gitu aja sedulur-sedulur. Mudah-mudahan ini bisa membawa solusi bagi sedulur-sedulur, apalagi yang pemula.
Kita sama-sama kita berjalan semangat, kita bikin konten-konten yang lain ya. Banyak yang kita ambil dari pelajaran YouTube tersebut. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.